Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan menjelaskan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pada suatu masa di kota Makkah, kaum muslimin hidup dalam tekanan yang begitu berat. Selama lebih dari 10 tahun, Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam, namun kaum Quraisy menolak dengan keras. Mereka tidak hanya mencaci, tetapi juga menyiksa orang-orang yang beriman. Nabi sendiri mengalami penghinaan, dilempari kotoran, bahkan diancam dibunuh. Situasi semakin sulit setelah wafatnya Abu Thalib, paman yang selama ini melindungi Nabi, serta Khadijah, istri tercinta yang selalu mendukung perjuangan. Tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan. Namun, cahaya harapan datang dari arah utara. Beberapa kabilah dari kota Yatsrib yang kelak dikenal sebagai Madinah mulai mendengar dakwah Islam. Mereka datang menemui Nabi saat musim haji di Mina dan berjanji akan membela serta melindungi beliau bila suatu saat pindah ke sana. Perjanjian itu dikenal sebagai Bai'at Aqabah. Dari sinilah terbuka jalan bagi kaum muslimin untuk berhijrah. Menyadari hal itu, kaum Quraisy semakin marah. Mereka merasa ancaman terhadap kekuasaan mereka semakin besar. Hingga akhirnya mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dipilihlah pemuda-pemuda dari setiap kabilah, agar darah Nabi tidak bisa dituntut balas oleh satu keluarga saja. Rencana itu disusun dengan matang. Tetapi Allah Maha Menjaga. Malam itu, Nabi SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya, sementara beliau keluar rumah dengan perlindungan Allah. Ketika para pemuda Quraisy mengintip, mereka menyangka Nabi masih di dalam. Padahal Nabi telah pergi meninggalkan rumahnya dengan tenang. Dalam perjalanan hijrah ini, Nabi ditemani sahabat paling setia, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Mereka berdua bersembunyi di sebuah gua di Bukit Sur selama 3 hari. Kaum Quraisy yang mengejar hampir saja menemukan mereka. Para pengejar bahkan sampai berdiri di depan pintu gua. Abu Bakar pun berbisik cemas, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang dari mereka melihat ke bawah, niscaya mereka akan menemukan kita." Namun Nabi menjawab dengan penuh keteguhan, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Dan benar, Allah lindungi mereka. Pintu gua tertutup jaring laba-laba dan sarang burung, hingga para pengejar menyangka gua itu kosong. Setelah keadaan aman, Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Yatsrib. Mereka menempuh rute yang panjang dan melelahkan, melewati padang pasir yang terik. Di tengah perjalanan, ada orang-orang yang mencoba mengejar untuk menangkap Nabi. Namun, setiap kali mereka mendekat, Allah menurunkan pertolongannya sehingga mereka gagal. Akhirnya, Nabi tiba di Quba, sebuah wilayah di pinggiran Madinah. Di sana beliau mendirikan masjid pertama dalam Islam, Masjid Quba, yang hingga kini masih berdiri megah. Setelah beberapa hari, beliau melanjutkan perjalanan menuju pusat kota. Ketika Nabi Muhammad SAW memasuki Madinah, kaum Ansyar menyambut beliau dengan penuh kegembiraan. Mereka menyambut dengan lantunan syair, "Thala al-Badru alaina," sebagai tanda sukacita. Hari itu menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat. Hijrah adalah permulaan sebuah peradaban. Di Madinah, Nabi membangun masyarakat baru yang berlandaskan iman, persaudaraan, dan keadilan. Beliau mempersaudarakan kaum muhajirin yang datang dari Makkah dengan kaum Ansyar, penduduk Madinah. Beliau juga menyusun Piagam Madinah, yang menjadi dasar kehidupan bersama antara Muslim dan non-Muslim.
Dari kota inilah cahaya Islam menyinari seluruh jazirah Arab, hingga akhirnya sampai ke seluruh dunia. Hijrah Nabi SAW ke Madinah menjadi tonggak lahirnya kalender Hijriah yang digunakan umat Islam sampai hari ini. Itulah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebuah perjalanan penuh ujian, pengorbanan, sekaligus awal kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.